mengandung sebuah hikmah, ya kan, mengandung sebuah ilmu. Tapi ya pada zaman sekarang itu Jadi ya kayak permainan yang dianggap katakanlah permainan olahraga sing koyo bridge catur, terus apa permainan ya kan banyak permainan yang menggunakan kartu bridge catur terus apa meneh ono sing gawe kartu ngono iku apa ya untuk fungsinya olahraga lho ya apa ya diharam loh sampai ulama bola kan, nah bola kan. lho kak yang bermain sifat koyo catur itu kan berbentuk permainan olahraga tergantung wongi setiap olahraga kalau Hukum badminton itu ya, Pak, kalau hukum itu mainnya bukan individu Pak. Kita ngambilnya ke umumnya. Urufnya itu seperti apa, maka timbullah hukum haram dan halalnya. Kalau berindividu ya nggak iso. Satu contoh, bowo, ya kan? Bowo, mantenan itu pantenan bowo. undangan ya Nah, itu pada dasarnya kan orang kan nggak ngutang gitu. iya Cuman kita memberikan sekiranya Memberikan, ngasih 5.000 kan kita ngasih. dapat makan Lah iya. ikhlas pokoknya Ah. kene ke ikhlas kono ya ngundang ikhlas Tapi karena adanya hukum, ijma dan qiyas, akhirnya timbullah kaidah usul al-adatu kul muhakkam. Artinya itu setiap adat, ketika adat itu tidak bertentangan dengan hukum syar'i, maka adat itu bisa dibuat. Ya contohnya itu. Hukumnya apa? Ya nggak ada apa-apa, cuman ketika ada hukumnya utang, meskipun kita nggak mengutangi, maka hukumnya wajib kita membayar. Satu contoh, kalau kita nggak membayar, konsekuensinya pasti ada toh, ditegur orang. Seperti itu. Cuman untuk zaman sekarang ini Pak ya, yang perlu kita perhatikan itu ya sholat. memang sholat tuh tiang pertama kabeh ku sholat mah ono kan jelas bolak-balik ya sholat ndek zakat itu kan selalu bergandengan. Tapi kadang kan kita gini Pak, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lah kenapa begitu banyak orang sholatnya 5 waktu tapi dia Sip masih kemungkaran, sip melakukan kemungkaran. Berarti sholat kita itu ya kurang bener. Sholat-sholatan bisa juga. Bukan sholat-sholatan Pak. Sholat sih bener, cuman tidak sempurna. Makanya antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu ada syartun yang istilahnya ya bertentangan lah. Kalau seperti Imam Abu Hanifah, di antaranya syarat sholat itu adalah Apa? khusyuk. Ketika orang itu sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya tidak sah, karena itu adalah syarat. Tapi kalau Imam Syafi'i, khusyuk itu adalah penyempurna. Ketika kita tuh melakukan sholat, tapi sholat kita tidak khusyuk, maka tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan nikmatnya sholat. Lah, nikmatnya sholat itu apa? Pahala. Nek sahnya sah sholatnya, nikmatnya sing belum. Nikmatnya sholat kan pahala toh. Itu Imam Syafi'i. Ya, makanya Imam Syafi'i atau guru-guru kita itu menganjurkan supaya kita itu sholat berjamaah. Saiki pertanyaan saya, apakah kita selama ini bisa sholat khusyuk? Apanya? Lah, Aku dewe iki lho. Sholat ya. kepin khusyuk iku lho ono pedhot nyambung. Bahkan ono ustadz menjelaskan, kita itu tidak sebagaimana tidak mungkin bisa sempurna sekhusyuk-khusyuknya. Kita pasti ada anunya. Karena justru Tuhan Allah itu malah senang kita berusaha untuk khusyuk, tapi ada untuk khusyuk tambah itu cintanya Allah. Benar. Di saat kita khusyuk, di situlah kita dapat pahala. Kita berupaya untuk khusyuk itu Allah tambah cinta. Tapi kan ini apa? Kan ya apa sih carane awak dhewe iki supaya sholat itu khusyuk? Gampang. Satu, harus mengerti apa yang kita artinya, baca. iya. Makanya kalau
orang-orang Arab, orang-orang zaman dulu ketika sholat nangis itu bukan apa kan? Ero artine. Artinya kita paham. Ketika artinya kita paham, maka sholat kita itu lebih khusyuk lah dari sholat-sholat kita sebelum. Salah satu syarat khusyuk. Makanya memang ada anjuran seperti itu, Pak. Ada anjuran kalau kita sholat itu harus menghadap apa? Sajadah. Ya, asar sujud. Kalau bahasa Arabnya kan asar sujud. Asar sujud itu bekasnya kita Kita sujud. sujud. Itu menambah. Yang pasti ya kita harus apa? Harus ngerti lah dengan apa yang kita ucapkan. Biar kita itu semakin dekat. Kalau kita nggak paham ya cuman ya macam-macam. Yang kita baca artinya kan nggak tahu tuh. Ya weh. Akhirnya ya weh. Allahu Akbar bla 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 bla. Yang penting satu, Pak. Setiap amalan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, baik itu hal kebaikan, itu bisa ditolak. Itu bisa katakanlah kita itu tidak mendapatkan pahala lah, Pak. Kita zakat, ini soal ini bisa kita tidak mendapatkan pahala karena ada unsur-unsur ya. Bisa ria atau apa kan bisa menggugurkan Gugurnya pahala. Gugurnya Tapi- pahala, bukan gugurnya kewajiban. ya. Tapi salawat kepada Rasulullah SAW tidak ada tolaknya. Pasti kita mendapatkan pahala dan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gitu. Makanya salawat itu bila rad. Salawat itu tanpa tolak. Salawat. Maka daunnya Ki Haji Masoleh Adnan itu ya kalau orang itu pingin mahal perbanyaklah masa salawat, apalagi salawat Nabi. Kalau nggak bisa salawat Nabi ya sallallahu alaihi Muhammad. Karena salawat itu nggak bisa kita bayangkan pahalanya begitu besar. Iya, Allah berselawat, bumi dan langit berselawat terhadap Rasulullah. Malaikat itu. Malaikat kabeh sisi bumi jagat raya itu selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Al-Qur'an nek bukan hadis nek itu Qur'an perintah Qur'an. Itu kan menggambarkan betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya Iya, aja tahu Qur'an Pak. Surat apa? suratnya ya. Kak paham Tapi kudu dudu hadis toh. kan? Nah, yang kabeh bumi dan seisinya bersolawat kok. Sampai saiki lho bacaan-bacaan sholawat Nabi sing dikarang oleh ulama-ulama Indonesia viral nang negara Eropa ini ya. Juga orkestra wah juga model enak sejuk macam Korea, Jepang, Vietnam nyanyi Sallallahu. Oh, Dari Fatah sing ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dah ceramah siang.